Shalom Aleihim. Saya mengucapkan pada saat ini selamat tahun baru 2022. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memimpin kita di tahun 2021. Tentunya dengan luar biasa. Buktinya kita masih ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Dan untuk tahun 2022 ini di hari pertama saya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Dan sekiranya kita semua penuh semangat, penuh harapan di dalam Yesus. Bahwa walaupun kita belum tahu hari-hari yang akan kita lewati seperti apa. Tapi bersama Yesus selalu ada kepastian hari-hari yang penuh dengan harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah judulnya saya berikan di akhir. Ya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai spiritual breakfast pada pagi hari ini atau saat ini, maka sebaiknya ini selalu menjadi awal yang baik untuk kita memulai hari-hari kita yang akan kita jalani di tahun 2022 ini, khususnya pada hari ini, hari pertama, seterusnya di dalam tahun 2022 ini, untuk kita melakukan sarapan rohani, ya, spiritual breakfast terlebih dahulu. Baru kita melakukan segala tugas, aktivitas, dan kesibukan apapun sepanjang hari yang akan kita lalui. Sehingga saya pastikan dengan melakukannya maka stamina dan imun rohani kita menjadi kuat, menjadi sehat, sehingga kita sanggup menyelesaikan semua urusan-urusan sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan membicarakan mengenai kisah sebuah keluarga baru, di mana mereka baru saja menikmati kebahagiaan saat mereka dikaruniakan seorang bayi atau seorang anak yang baru saja dilahirkan, yang sekiranya pasti bermanfaat bagi keluarga baru itu. Biasanya saudara atau seringkali orang tua ataupun mertua, walaupun mungkin tidak semuanya, pada saat seperti itu seringkali menasehati entah anak, entah mantu. Pasca melahirkan, dia suka berkata, puji syukur Tuhan baik sudah memberikan kamu seorang anak. Nah, saat kamu mendidik anak-anakmu, usahakan jangan pernah memanjakan mereka. Karena kalau mereka terbiasa dengan manja, mereka akan menjadi kepala batu. Mereka nanti akan mau menang sendiri. Bahkan seringkali tidak mau mengalah dengan orang lain. Nanti kamu yang susah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan pada pagi ini saya coba melihat arti sebenarnya dari kata manja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti berikut. Manja yang pertama adalah kurang baik adat kelakuannya, karena selalu dituruti semua kehendaknya. Dan yang kedua, sangat kasih, jinak dan mesra. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, sebagai orang tua memang sudah sewajarnya untuk tidak mendidik anak dengan memanjakan anak-anak kita, menuruti segala kemauan mereka, sehingga mereka tidak bertumbuh menjadi anak-anak yang manja. Karena bisa saja saudara, satu saat karena selalu dimanjakan, maka bagi orang tua, anak ini akan menjadi bermasalah. Mereka terutama tidak bisa survive, karena selalu mendengarkan atau minta nasihat dari orang tua, walaupun tidak salah. Tapi dia selalu bergantung. Nah, ini yang jadi bahaya, saudara.
Namun pada saat ini saya tidak sedang membicarakan secara mendalam tentang mendidik anak dalam sebuah keluarga. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu hanya sebuah masukan atau ilustrasi dari apa yang saya bisa bicarakan mengenai tidak boleh memanjakan anak sebagai pembuka maupun perbandingan dalam renungan pada saat ini. Saat ini saya mau menyampaikan sesuatu yang kontroversi, di mana kalau sebagai orang tua kita tidak boleh memanjakan anak-anak kita. Juga jangan ada pemimpin sekuler yang memanjakan anak buahnya, atau pemimpin rohani apalagi, yang mengistimewakan atau memanjakan staf rohani atau anggota di dalam sebuah pelayanan. Jadi semua harus diperlakukan sama. Namun saudara, pada pagi hari ini justru ada satu pribadi yang harus kita manjakan, karena memang dia sangat suka. Bukan saja sekedar dimanjakan, melainkan ia ingin dinomorsatukan atas segala sesuatu. Apakah menurut saudara pribadi ini egois atau menjadi egois? Menurut saya seharusnya jawabannya tidak. Apa saudara mengenal pribadi ini? Puji Tuhan. Ya, kalau ada yang bilang mengenal. Bagaimana? Apa saudara sudah mengenal pribadi ini? Puji Tuhan juga. Kalau saudara sudah bilang kenal, ngerti pribadi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya tahu dan berkata bahwa saya tahu dan mengerti pribadi tersebut, itu baik, luar biasa. Nah, saudara, selanjutnya, siapakah pribadi tersebut? Oh, puji Tuhan, saudara, pasti ada yang saudara sudah menyebut nama itu. Ya. Dan saudara sudah mengatakan nama itu, luar biasa. Dan kalau memang saudara sudah pernah bahkan terus-menerus mengenal nama itu, apalagi pada pagi hari ini saya mau mengatakan, saudara harus memanjakan nama itu. Karena kalau dari saya pribadi, saudara, pribadi itu harus terus-menerus dimanjakan dalam artian yang sebenarnya sesuai firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Jadi ini ayat firman Tuhan yang menyatakan kita harus secara terus-menerus memanjakan pribadi itu. Yang tadi saya katakan, siapa pribadi itu? Tidak ada lain. Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus terus-menerus memanjakan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun secara letterlek, saudara, atau tertulis, ayat tersebut tidak seperti demikian. Nah, memakai kata memanjakan, maka kita bisa mengukurnya melalui beberapa kalimat pendek. Yang pertama adalah hendak bersyukur. Kemudian dirangkai dengan kata dengan segenap hati dan memuliakan namamu. Ya, bukan nama-nama yang lain, namamu, nama Yesus, nama Allah. Ya, mungkin lebih keren lagi nama Yahweh. Dan diakhiri dengan kalimat pendek berikutnya untuk selama-lamanya. Dan ini, saudara, boleh dikatakan mewakili kata manja atau dimanja. Jadi, kita harus bersyukur. Tuhan ingin kita memuji dan memuliakan Dia seumur hidup kita. Mazmur 146 ayat 2 mengatakan, Aku hendak memuliakan Tuhan selama hidupku. Ya, atau aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Jadi selama aku hidup ini seumur hidup kita. Ya, tidak boleh berhenti. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
Saya mengatakan selagi nafas kita belum berhenti atau kita belum meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini suatu dorongan dari hati yang paling dalam dengan disertai ketulusan yang amat sangat rela? Pemazmur sadar bahwa dari hidupnya dia hendak memuliakan Tuhan selama dia hidup. Dia akan bermazmur, memuji, menyembah, menyanjung kepada Allah selagi dia ada. Saudara, memanjakan artinya memperlakukan dengan kasih sayang. Bukan sekedar, ya, tetapi dengan kasih sayang, dengan tulus ikhlas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya dan saudara yang telah ditebus dan diselamatkan oleh penderitaan, kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sudah seharusnya, sepantasnya, dan selayaknya memanjakan Tuhan kita Yesus Kristus, bukan supaya Yesus menjadi keras kepala, saudara, seperti tadi di awal saya katakan, melainkan sudah menjadi kewajiban kita memberikan penyanjungan, penghormatan, pemuliaan, dan serta pengagungan kepada nama Allah di dalam Yesus tadi, sebagai bentuk kasih sayang kita, yang sebenarnya juga merupakan kasih sayang itu dari Allah sendiri, sebagai anugerah yang diberikan kepada kita. Maka temanya yang saya letakkan di belakang itu, saya katakan temanya kita pada saat ini adalah memanjakan Allah dengan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, setelah mendengar spiritual breakfast dan sarapan rohani pada pagi hari ini, saya disadarkan dan mau dan rela dengan tulus memanjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya sebelum beraktivitas, mengagungkan, meninggikan nama Dia. Oleh sebab itu Roh Kudus bimbing saya terus untuk dapat melakukannya dan tidak pernah lupa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Sebagai penutup, saudara, Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan memuliakan Allah. Jadi kita layak, ya, bersujud dan memuliakan Allah melalui kehidupan kita setiap waktu, terutama saat-saat sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang tahun 2022 ini. Sekali lagi selamat tahun baru 2022. Marilah kita menjalani dan menikmati penyertaan Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupan kita dan aktivitas kita dalam sukacita dan kemenangannya yang luar biasa. Shalom Aleichem. Tuhan memberkati. Amin.